apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network, dan masih terus bersama Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, bagaimana nih mendekati hari menit-menit atau detik-detik akhir tahun 2020? Mendekati detik-detik akhir, kekuasaan berdetak cepat jantungnya karena terlalu memaksakan diri untuk menghasilkan stabilitasmu, itu soalnya tuh. Iya, iya, iya. Oke, saya sebelum kita lanjutin ngobrol, saya akan menyampaikan kepada teman-teman ini, jangan lupa untuk juga subscribe dari channel Forum News Network nih. Alamatnya ada di bawah ini ya. Jadi silakan untuk mendapatkan info-info aktual dan ulasan-ulasan, terutama ulasan dari penulis-penulis senior yang tergabung dalam Forum News Network, itu Anda bisa subscribe di sini. Itu ya, Bung Rocky ya. Kita ya, saya mendukung. Ya. Dan bahkan separuh mewajibkan netizen untuk ikuti FNN. Kalau mau dapat berita yang bermutu dan analisis yang runcing. Oke. Oke, Bung Rocky, seperti yang kita duga, akhirnya soal Front Pembela Islam itu yang kemudian bermetamorfosa menjadi Front Persatuan Islam ini memang tidak bisa dihindari, dan kemudian seperti dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada media bahwa itu boleh, gitu, katanya singkat, katanya boleh gitu. Dan ini memang benar ya cara berpikir Mahfud MD itu, memang boleh dong kalau namanya berubah gitu. Boleh, bahkan kalau namanya tetap nggak ada soal kan, karena dia cuma pindah lokasi. Dari lokasi bumi ke lokasi awan. Dia beroperasi di iCloud sebetulnya tuh. Dan itu yang saya sebut berkali-kali, kedunguan istana. Istana ngomong terus tentang 4.0 teknologi. Nah, dia pakai hukum yang masih berbasis pada konvensi-konvensi di politik lama. Kan orang bisa bikin organisasi digital tuh. Seperti FPI membuat FPI digital, kan itu kan penggunaan 4.0 teknologi kan, jadi FPI digital. Nah, kekuasaan pakai hukum yang masih kolonial, justru memberangus kebebasan berserikat. Dia nggak ngerti bahwa bumi ini udah berubah lokasinya tuh dari tanah ke langit. Nah, itu soalnya. Mahfud ya terpaksa dia mesti bilang begitu kan, kalau nggak dia disebut dungu juga dong kalau tetap memakai hukum kolonial untuk menghalangi orang bikin organisasi di langit gitu, di awan, dan hanya bisa diakses oleh aplikasi. Kan ini kan namanya FPI aplikasi sebetulnya kan, aplikasinya ditaruh di awan. Ya, nah itu tertinggal lagi hukumnya tuh, konyol. Istana tuh konyol melulu nih, heran gue. Saya membayangkan misalnya begini, memang ada yang DPP membentuk Front Persatuan Islam gitu. Tapi kan kita tahu di Ciamis ada Front Pejuang Islam. Nanti kemudian di tempat-tempat lain ada nama-nama yang berbeda. Tapi sebenarnya akronimnya sama semua gitu, FPI. Dan kemudian mereka membentuk semacam federasi gitu, persaudaraan FPI se-Indonesia gitu. Itu kan jadi lebih repot lagi. Mana yang mau dibubarin lagi kan gitu. Jadi pemerintah itu dia umpankan sesuatu yang kemudian berbalik memakan dia tuh. Jadi dia pusing sendiri kan. Itu kayak orang mancing, dia mau mancing lele, ternyata ikan hiu yang kepancing tuh kabur sih ya. Itulah pemerintah tuh, mancing ikan lele ketemu ikan hiu kan, bodoh namanya kan itu. Jadi begitulah yang terjadi kalau pemerintah itu gugup untuk bercakap-cakap dengan warga negara sendiri, lalu bikin aturan yang sebetulnya bisa diatasi dengan mudah itu ya, ukuran-ukuran itu. Nanti kalau misalnya nggak boleh pakai FPI karena FPI ada Front Pembela Islam, tetap begitu. Ya bilang aja itu nyebutnya Front Pembela Islam itu, Front pakai L gitu misalnya. Terus L-nya dicoret, terus kasih R di atas. Kan begitu kreativitas netizen kan begitu kan. Dan sebenarnya juga bisa juga loh akronimnya itu FPI itu Front Pencinta Indonesia. Nah, gitu kan repot lagi kalau mau diancam Front Pencinta Indonesia. Ya kalau saya akan bikin jelas-jelas FPI, yaitu Front Pendukung Istana, kan sama Front Pendukung Istana. Di mana sekretariatnya? Ya di semua kolam yang ada cebong misalnya. Saya bikin begitu sebagai olok-olok, memang sebagai olok-olok. Dan itu sebetulnya counter yang dalam dunia kontemporer disebut counter culture. Dalam politik itu disebut balelo, atau dalam teori perubahan sosial disebut social disobedience.
Tapi di dalam dunia ilmu pengetahuan itu yang disebut sebagai counter culture. Jadi budaya tanding sebetulnya kan. Itu yang nggak dipahami oleh istana nih. Jadi percuma tuh ada bermacam PhD di bidang humanities di KSP tapi otaknya ketutup oleh hukum yang dia buat sendiri untuk membatasi cara dia berpikir kan. Itu bukan dungunya, itu noraknya gitu. Iya ya, kata dungu sementara ini mesti dicoret dulu, mesti ganti norak. Tapi ini menarik nih, saya membaca di Republika itu. Jadi Majelis Persatuan Ulama tuh. Jadi kayaknya kelihatannya saya duga seperti MUI-nya Aceh gitu ya, menyatakan bahwa tidak ada persoalan dengan FPI di Aceh. Ini kan jadi daerah kan mereka punya otonomi khusus juga nih Aceh. Ya memang begitu. Nanti FPI bikin juga, yoga kita bikin FPI di semua daerah. Organisasi pusat nggak ada. Tadi sudah betul, bikinnya konfederasi itu kan. Kan konfederasi itu otonom semua kan. Jadi nanti pakai hukum apa tuh? Long daerahnya beda-beda kok cara menilainya tuh. Kan kalau ada kekerasan di Jakarta, ya di Aceh nggak ada kekerasan. Kalau ada orang naikin baliho Habib Rizik pakai bambu, ya di Aceh bilang nggak, kita naikin pakai akar pohon itu. Jadi local wisdom itu akhirnya tumbuh. Nah, front apa namanya itu, Majelis Ulama Aceh itu juga akal sehatnya betul-betul cemerlang. Dia mau beritahu bahwa di kita justru FPI itu adalah penyedia keadilan sosial, penyedia bantuan darurat. Sebelum negara tiba, FPI udah tiba di semua tempat. Dan Aceh punya sejarah yang bagus dengan FPI. Ratusan ribu mayat dievakuasi oleh FPI. Ya, pasti orang Aceh nggak anggap bahwa ini berbahaya, justru dia membantu. Itu konyolnya. Berkali-kali saya sebut, ini kekonyolan dari kekuasaan disebabkan karena keinginan untuk menangkap orang. Itu bodoh betul. Ya, ini kan sebenarnya kalau soal memahami milenial ini harusnya kan istana juga punya dong, karena mereka punya banyak staf khusus milenial gitu. Entah kalau sekarang mereka sudah pada nggak nongol karena beberapa di antaranya kena kasus gitu. Saya bisa membayangkan kemarin kita misalnya membahas soal kaos. Kalau tiba-tiba ada orang sekarang menggunakan kaos cuman FPI saja gitu, terus tiba-tiba kemudian aparat melakukan razia dan kemudian terjadi perdebatan bahwa singkatannya bukan Front Pembela Islam, tapi ya tadi yang saya sebut Front Pencinta Islam, Front Pemersatu Indonesia, Front Pencinta Indonesia, kan itu jadi saya kira nanti akan jadi konyol dan kasihan sekali kalau aparat untuk dikerahkan di hal-hal yang seperti itu. Ya bisa itu Fakultas Pertanian dan Industri, itu FPI juga tuh. Nanti jadi ini benar-benar. Jadi pertama memusuhi baliho, lalu memusuhi kaos, sekarang memusuhi huruf. Jadi nanti ada huruf yang FPI nggak boleh dipasang berurutan itu. Jadi kalau kita mau nulis sesuatu, kita mesti pastikan bahwa I-nya di depan. IPF, IFP. Kalau FPI kena kasus. Jadi ada rejim pembenci huruf atau ini benar-benar absurd ini negeri ini. Oke, Bung Rocky, ini sekarang saya mencoba lebih serius nih. Pertanyaan saya, mengapa sih kemudian pemerintah selalu mengambil pendekatan jalan kekerasan? Seperti kita pernah singgung-singgung juga soal pendekatan politik jalan buntu gitu. Karena kan dalam situasi sekarang itu bagaimanapun juga pemerintah itu perlu katakanlah memobilisasi semua potensi di Indonesia itu untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Dan kita kan tahu kan persoalan FPI ini kekuatan juga cukup besar dan kemudian umat Islam di belakang juga cukup besar. Kalau dia lebih diakomodir kan jauh lebih bermanfaat ketimbang dimusuhi seperti sekarang. Di dalam ilmu perang ada doktrin bilang begini, peperangan itu adalah ekstensi dari diplomasi. Jadi kalau diplomasinya gagal, maka orang angkat senjata tuh. Atau kalau diplomasinya dungu, maka orang angkat senjata. Jadi perang itu sebetulnya adalah konsekuensi buruk dari diplomasi yang bodoh. Jadi itu juga yang terjadi sekarang. Kenapa pemerintah pakai kekerasan? Ya karena otaknya nggak mampu berdiplomasi kan, argumentasinya terbatas. Kalau mau berargumentasi dengan Habib Rizik, argumentasi dengan mereka yang menginginkan demokrasi ditegakkan.
Jadi karena pemerintah nggak mampu berdiplomasi, yuntoh berargumentasi, maka dia keluarin otot, otaknya lumpuh, ototnya digedein itu. Dalam demokrasi nggak ada orang pamer otot. Ini istana itu pamer otot terus-menerus tuh. Jadi kita dibatalkan untuk menghasilkan politik yang berpikir itu. Manusia-manusia yang diminta untuk oke, argumen Anda apa sih? Pokoknya itu FPI dilarang. Ya apa argumen Anda? Argumen seseorang itu untuk melarang disampaikan di pengadilan, bukan di depan pers. Itu kan ngaco pikirannya kan. Kita kumpulin pers untuk mengatakan dilarang. Lalu kalau Anda mau melarang, pergi ke depan hakim, bilang hakim, saya punya argumentasi untuk melarang FPI. Itu baru argumen bermutu. Ini kumpulin pers, bahkan dibocorin sebelumnya, sebelum istana ngomong beberapa pers sudah dapat. Karena ini ya, sorry aja, NORAK, Nora itu. Bung Rocky kan begini. Itulah ya. Ya, kenapa saya bertanya soal ini? Kan saya teringat sekali ketika Presiden Jokowi di Solo gitu ya. Ini kan beliau dari Solo. Waktu mau memindahkan para pedagang kaki lima saja itu kalau nggak salah beliau itu waktu itu ngajak bertemu, ngajak makan minum sampai puluhan kali gitu. Dan baru kemudian mereka itu setelah dialog bisa dipindahkan. Lah ini kan ada soal yang lebih serius dari soal ketimbang soal pedagang kaki lima di Solo. Mengapa juga tidak dilakukan langkah semacam itu? Itu kita akhirnya berpikir terbalik kan. Itu berarti yang dilakukan Jokowi di Solo bukan diplomasi, tapi pasti ada sogokan di bawah meja, under table. Kan kalau itu konsisten cara kepemimpinan Jokowi, kita lihat juga cara yang sama dalam soal HTI, dalam soal Omnibus Law, dalam soal demonstrasi buruh, demonstrasi guru, dan terakhir dalam soal FPI. Mestinya pola itu menetap pada beliau gitu, bahwa dia mampu bernegosiasi, dia mampu berdiplomasi. Nah kalau itu dia nggak lakukan hari ini, maka orang mempertanyakan, apakah yang di Solo juga itu sebenarnya dialog? Atau sebenarnya dialog pura-pura? Udah diancam dulu, atau disogok dulu ke PKL-nya? Kan akhirnya orang berpikir begitu kan. Jadi terpaksa kita mesti punya praduga buruk terhadap kekuasaan. Ya, karena kan begitu biasanya ketika negosiasi itu kan ada proses, tentu saja ada proses akomodasi, proses konsesi dan sebagainya. Dan sekarang itu dengan posisi Pak Jokowi sebagai presiden ini kan resources yang tersedia itu jauh lebih besar gitu. Jadi artinya kalau mau melakukan akomodasi, melakukan konsesi ataupun apapun itu sebenarnya beliau bisa melakukan apa saja. Iya, dia punya resources, tapi dia nggak kuasai resources itu. Karena itu dia nggak bisa gerakkan resourcesnya kan. Padahal sebetulnya dalam hukum kita, apalagi hukum hak asasi manusia, hukum hak asasi manusia itu diajarkan bahwa diperlukan pendekatan humanitis dulu, baru lakukan pelarangan dalam soal organisasi itu. Bahkan itu dijadikan sebagai model. Karena dengan cara itu orang menghormati percakapan itu. Karena asasi manusia dimaksudkan untuk percakapan sebetulnya. Nah kita tidak masuk di situ, tidak masuk di dalam cara bercakap-cakap sebagai manusia beradab. Nah ini yang membedakan rejim yang demokratis tapi paham tentang HAM, dan rejim yang demokratis tapi justru menghina HAM. Kan ajaib kan, rejim ini disebut demokratis tapi menghina hak asasi manusia itu. Ya. Kenapa? Ya, pemikiran ini perlu kita ajukan pemerintah, karena tentu saja kan sebagai anak bangsa kita harus memberikan juga semacam pemikiran solusi terhadap persoalan bangsa. Saya melihat begitu, kalau dengan cara kekerasan kemudian harus mengerahkan pasukan, mulai tentara, kemudian Polri dan sebagainya, itu kan ada pengerahan pasukan dan itu ada anggarannya. Sementara anggaran pemerintah kita ini saat ini kan sangat terbatas gitu. Saya lihat video mak di Petamburan, dia bingung lihat kok ada satu batalion atau brimob segala macam, ada tentara juga di gang Petamburan itu tuh, bahkan seolah di sweeping. Jadi menimbulkan lagi ketakutan, dan itu artinya ada kebencian terhadap institusi-institusi negara, hal yang nggak diperlukan sebetulnya. Apalagi dalam upaya kita untuk mengakrabkan masyarakat menghadapi COVID, menghadapi proses kemerosotan dan jebloknya ekonomi. Kan diperlukan solidaritas itu. Dukungan mak-mak untuk bertahanlah mak-mak, nanti pemerintah berupaya untuk mencarikan utang baru dan menjamin tidak akan dikorupsi lagi. Kan mestinya itu bahasa yang keluar dari presiden kan? Bukan kepung Petamburan. Ngapain itu? Ini
Apa nggak ada kosakata itu presiden dan kabinet itu untuk menuntun bangsa ini masuk di dalam keajaiban baru, yaitu perdamaian, dan tiba-tiba ada perbaikan di dalam relasi dengan Habib Rizik dengan FPI. Justru Habib Rizik yang menawarkan kebaikan, mari kita sama-sama bangun bangsa ini, saya bersedia bercakap-cakap dengan istana. Itu tawaran yang kemudian yang nggak diperlukan. Lu arogan betul kan, rakyat minta bercakap-cakap ditolak oleh negara kan. Kurang ajar sebetulnya. Sekarang ini kan saya tadi membaca katanya akan dibangun posko itu, posko 3 pilar itu, posko TNI dan Polri dan Pemda itu di dekat markas FPI di Petamburan. Nah, sementara mereka jaga markas di Petamburan, kemudian Front Persatuan Islamnya eksis di dunia maya, gitu kan. Nah, nanti kemudian adanya patroli cyber, ini kan jadi nggak karu-karuan nih situasinya. Itu akhirnya nanti dibikin persiapan pasukan untuk tiba di akhirat itu, untuk menjaga jangan-jangan arwah-arwah mereka juga masih gentayangan dan menghasilkan oposisi dari akhirat. Maka ada apa namanya itu, pasukan khusus istana yang ada di akhirat. Jadi demi kekonyolan dihasilkan hanya untuk memastikan bahwa pemerintah tidak boleh diganggu, pemerintah tidak boleh kalah. Karena itu kita akan pasang portal di mana-mana, akan bikin posko di mana-mana. Ya bikin aja posko di otak orang itu, supaya orang itu nggak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah. Bagaimana caranya? Data semua orang masukin chips di kepalanya tuh, supaya nggak bicara lagi tentang tidak kritik-kritik pemerintah lagi. Itu kalau mau gampang. Dan di restart gitu ya. Iya, restart. Atau lewat vaksin aja, vaksinnya ditambahin 1 chips itu. Ya, tapi anyway, saya kira seluruh perbincangan kita tadi sebenarnya kita mendorong agar kita mencari opsi-opsi lain di tengah kebuntuan situasi politik saat ini. Jadi tidak lagi menggunakan model-model kekuasaan dan model kekerasan, Bu Rocky ya. Betul, jadi saya tetap berharap bahwa kendati orang pesimis tentang nasib bangsa ini, tapi biarlah pesimisme itu mengajarkan kita untuk memelihara akal sehat di tengah kondisi yang pesimistis justru. Karena selalu nggak mungkin negara ini tenggelam itu. Yang bisa tenggelam itu pemerintah. Rakyat tetap akan mampu untuk mencari sampan kecil supaya bisa berlabuh di teluk yang teduh di 2021. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih dengan kalimat Anda yang puitis tadi. Kita akhiri tahun 2020 ini, kita song-song tahun 2021. Terima kasih, Bung Rocky. Sip. Dah.